Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Lydia Suzana, rekan saya Dina Marina, Tessa Sofira, Noviani Adila, Anissa Zelvia Safitri, dan Delvia Yunika Purba. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang financial modeling dari PT Indofood Sukses Makmur, di mana kami mengambil data dari tahun 2018 sampai 2020. Selamat menyaksikan. Langsung saja pertama, kita masuk pada Financial Modeling PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, data pada historical result dari 2018 sampai 2020 ini kita ambil dari income statement yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, untuk mencari persentase pertumbuhannya, kita hitung dengan cara revenue pada tahun 2019 kita bagi dengan revenue pada tahun 2018, kemudian kita kurangkan 1, maka dapat untuk tahun 2018 itu 0. Selanjutnya pada 2019 dapat pertumbuhan sebesar 4% dan 2020 7%. Adapun cost of goods sold bisa kita lihat 53 182723 dan 2019 53 876 594 dan untuk 2020 54 974 425. Nah, untuk mencari persentase dari revenue, maka rumusnya cost of goods sold kita bagi dengan revenue, maka dapat hasilnya 72% begitu untuk tahun seterusnya. Dan ada gross profit dan operating expense, operating income atau EBIT sebesar 7.928.282. Kemudian ada interest expense, ada pre-tax income yang kita dapatkan dari operating income atau EBIT dikurangi dengan interest expense. Dan untuk net income bisa kita lihat bahwa rumusnya yaitu pre-tax income kita kurangi dengan income tax expense. Maka untuk tahun 2018 dapatlah net income-nya sebesar 5.879.002. Nah, selanjutnya yaitu operating income atau EBIT dapat kita lihat yaitu sebesar 7.928.282. Dan untuk EBITDA yaitu sebesar 31.882.976. Di mana angkanya kita dapatkan dari operating income atau EBIT kita tambahkan dengan depreciation and amortization. Baiklah, langsung saja kita masuk pada forecast. Nah, selanjutnya kita masuk pada forecast. Untuk tahun 2021, untuk mencari revenue pada 2021 itu kita pakai rumus revenue pada tahun 2020 atau pada tahun sebelumnya ini kita kalikan dengan 1 ditambah dengan persentase pada tahun 2021. Maka dapatlah hasil revenue pada 2021 sebesar 89.087.301. Dan untuk 2002 rumusnya itu sama, maka bisa kita tarik saja. Dan untuk asumsi pada revenue 2021 ini kita memakai asumsi 9% untuk setiap tahunnya sampai 2025. Nah, selanjutnya pada cost of goods sold untuk mencari forecast pada 2021-nya, maka rumusnya yaitu revenue pada tahun 2021 kita kalikan dengan persentase revenue sebesar 70%. Maka dapatlah hasil cost of goods sold yaitu sebesar 62.382.209. Dan begitu juga seterusnya. Dan untuk asumsi pada persentase of revenue yaitu sebesar 70%, di mana 70% ini kita dapatkan dari asumsi rata-rata pada tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya untuk gross profit yaitu kita cari dengan revenue pada tahun 2021 kita kurangkan dengan cost of goods sold pada 2021, maka dapatlah hasilnya sebesar 26.705.093. Nah, selanjutnya ada operating expense. Dan untuk operating expense rumusnya yaitu revenue pada 2021 kita kalikan dengan persentase dari revenue sebesar 17%, yaitu yang didapatkan dari rata-rata
pada tahun 2018 sampai 2020. Maka dapatlah hasilnya sebesar 15.203.755. Begitu seterusnya. Dan untuk operating income atau EBIT, rumusnya yaitu gross profit kita kurangkan dengan operating expense pada 2021, maka dapatlah hasilnya sebesar 11.501.337. Dan begitu juga untuk tahun berikutnya. Nah, untuk interest expense kita dapatkan angkanya dari supporting schedule yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yaitu didapatkan sebesar 3.821.506. Nah, bisa kita lihat pada supporting schedule pada interest expense yaitu sebesar 3.821.506. Selanjutnya kita masuk pada pre-tax income yang kita dapatkan dari operating income atau EBIT 2021 kita kurangkan dengan interest expense. Maka dapatlah hasilnya sebesar 7.679.831. Nah, untuk income tax expense yaitu kita dapatkan dari pre-tax income pada 2021 kita kalikan dengan tax rate-nya yaitu sebesar 25%. Nah, 25% ini kita dapatkan dari asumsi PPh badan yaitu sebesar 25%. Untuk income tax expense kita dapatkan 1.919.958. Nah, selanjutnya yaitu ada net income. Net income ini kita dapatkan dari pre-tax income kita kurangkan dengan income tax expense, maka dapatlah hasilnya sebesar 5.759.873 dan untuk 2002 yaitu sebesar 7.087.971 dan untuk tahun 2023 yaitu 7.935.382 dan untuk 2024 yaitu sebesar 8.858.952 dan untuk 2025 sebesar 9.865.535. Nah, selanjutnya ada operating income atau EBIT. Nah, EBIT di sini kita cari angkanya dengan mengambil angka dari operating income atau EBIT. Nah, kita pindahkan ke bawah. Setelah itu kita masukkan depreciation and amortization pada tahun 2021 yaitu sebesar 20.785.253 dan untuk 2022 7.407.628 dan untuk 2023 2.639.995 dan untuk 2024 940.864 dan untuk 2025 335.313 yang angkanya kita dapat dari supporting schedule. Nah, akhirnya kita dapat EBITDA yaitu sebesar 32.286.591 yang kita dapatkan dari operating income atau EBIT kita jumlahkan dengan depreciation and amortization dan begitu seterusnya. Dan bisa sama kita lihat untuk balance sheet pada 2021 kita ambil dari cash flow yang sudah kita buat sebelumnya ada di bagian bawah. Kemudian bisa kita lihat dapatlah total current asset sebesar 10.081.30 dan kita tarik rumusnya ke samping. Dan bisa kita lihat di sini untuk total aset yaitu sebesar 72.184.123 yang didapatkan dari total current asset kita tambahkan dengan total non current asset. Nah, untuk liabilitas pada 2021 kita dapatkan 14.059.302 yang didapatkan dari short term loans ditambah dengan akun payable dan ditambah dengan other current liabilities. Nah, untuk long term liabilities yaitu pada 2021 kita dapatkan sebesar 46.927.299. Kemudian untuk total liabilities kita jumlahkan total current liabilities dengan total long term liabilities. Nah, selanjutnya untuk equity bisa kita lihat pada tahun 2021 yaitu sebesar
345 dan untuk 2022 265 33506. Nah, untuk total liabilities dan equity kita jumlahkan antara total total liabilitas pada 2021 kita tambahkan dengan total equity 2021, maka dapatlah hasilnya sebesar 229.736.946 sampai 2022 dan sampai 2025. Nah, bisa kita lihat di sini ada balance sheet assumption, yaitu untuk account receivable days yaitu sebesar 25,40 dan inventory days pada 2019 5,78 dan untuk account payable days terdapat 28,57. Nah, untuk 26,6 itu tuh diasumsikan sama dengan 2020, maka angka yang 2021 kita ambil dari 2020. Selanjutnya ada cash flow statement. Nah, cash flow statement di sini kita cari dengan menjumlahkan antara depreciation and amortization, kemudian ada account receivable, inventory, dan account payable. Maka dapatlah cash net provided by operating activities-nya sebesar 144.306.128. Nah, selanjutnya untuk cash flow from financing activities yaitu kita dapatkan sebesar 14.733.218 dan untuk 2022 yaitu sebesar 20.000 dan untuk net cash flow 99.571.910 yang kita dapatkan dari net cash provide kita tambahkan dengan net cash use dan kita tambahkan juga dengan net cash provide by use phase activities. Dan begitu untuk rumus seterusnya untuk tahun 2022 sampai dengan 2025. Nah, untuk beginning balance yang mana kita mendapatkan angkanya yaitu dari other long term liabilities pada tahun 2021, maka angka yang didapatkan yaitu sebesar 8.354.233 dan begitu seterusnya untuk sampai dengan 2025. Nah, untuk mendapatkan angka pada ending cash balance kita dapatkan dari net cash flow ditambah dengan beginning cash balance yang mana pada tahun 2021 kita mendapatkan angka sebesar 107.926.143 dan begitu rumus untuk seterusnya sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya untuk free cash flow from operation and investing yang mana kita mendapatkan angkanya dari net cash provided by operating activities ditambah dengan net cash used in investing activities, maka angka yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp114.305.128 dan begitu seterusnya sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya kita masuk kepada free cash flow from financing yang mana kita mendapatkan angkanya yaitu dengan asumsi rata-rata cash 3 tahun sebelumnya, yaitu kita dapatkan sebesar min 20.000 dan begitu sampai 2025. Dan untuk last minimum cash balance yaitu kita mendapatkan angkanya yaitu dari rata-rata cash 3 tahun sebelumnya yang mana kita mendapatkan angka yaitu sebesar untuk tahun 2021 sebesar Rp13.297.110. Untuk dan begitu seterusnya. Untuk total cash available maka kita mendapatkan angka yaitu sebesar Rp208.914.161. Selanjutnya kita masuk kepada long term debt net of current maturities yang mana kita yang akan mendapatkan angka pada tahun 2021 yaitu didapatkan dari long term debt net of current maturities dikurang dengan current portion of long term debt yang mana kita dapat itu dari angka tahun 2020, maka long term debt maturities untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp38.572.866.
Dan begitu cara seterusnya untuk sampai dengan 2025. Nah, untuk current portion of long term debt, kita asumsikan per tahun itu sebesar 20.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada interest expense. Untuk interest rate on long term debt, kita mengambil asumsinya 8%. Dan untuk interest rate on line of credit, kita mengambil asumsinya sebesar 5%. Nah, jadi untuk interest expense on long term debt, kita dapat angkanya yaitu dari long term debt net of current maturities dikali dengan rate pada tahun 2021. Nah, begitu seterusnya untuk mencari sampai tahun 2025. Untuk mencari interest expense on line of credit, yang mana kita mendapatkan angkanya itu dari line of credit pada tahun 2020 dikali dengan interest expense pada tahun 2021. Maka kita dapatkan angkanya sebesar 735.661. Selanjutnya kita masuk kepada capital expenditure, yang mana kita mengasumsikan capital expenditure-nya yaitu sebesar 1.000. Selanjutnya yaitu less depreciation, yang mana angkanya yang kita dapat dari beginning intangible asset dikali dengan amortization persentase gross intangible asset. Jadi yang kita dapat angkanya yaitu sebesar Rp37.536.620. Dan begitu seterusnya untuk mencari sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya kita masuk kepada depreciation as percent gross asset, yang mana kita mengasumsikan rata-rata dari 2018 sampai dengan 2020, yaitu kita mendapatkan persennya sebesar 38%. Selanjutnya NPPNE net of account depreciation, kita mendapat totalnya sebesar 20.785.253, yang mana kita mendapatkan angkanya dari begin intangible asset dikurang dengan less amortization, dan begitu seterusnya sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya kita masuk kepada intangible asset schedule. Untuk tahun 2021, beginning intangible asset net-nya kita dapat angka sebesar Rp58.871.873, yang mana angka itu kita dapat dari net aset akhir tahun, dan begitu seterusnya sampai dengan 2025. Selanjutnya kita masuk kepada less amortization, yaitu yang mana kita mendapatkan angkanya dari beginning intangible asset dikali dengan amortization as percentage gross intangible asset, yang mana angkanya sebesar Rp37.536.620, dan begitu seterusnya sampai dengan tahun 2025. Untuk amortization as percentage gross intangible asset, kita asumsikan rata-rata dari 2018 sampai dengan 2020. Maka rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 64%. Selanjutnya kita masuk kepada intangible asset net of account depreciation. Pada tahun 2021 kita mendapatkan angkanya sebesar Rp20.785.253, mana kita mendapatkan angkanya dari beginning intangible asset dikurang dengan less amortization, dan begitu seterusnya sampai dengan tahun 2025. Baiklah, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.